Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allah bari'uka alladhi bika ya musyaffa' khassana wa habana. Amma ba'du. Al-mukhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati, wajib kita muliakan dan wajib kita taati. Yang pertama, para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh, faman rakiba fiha naja, wa man takhallafa anha ghariqa." Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Rasulullah, "Keluargaku ibarat perahu Nabi Nuh. Orang yang naik ke perahu Nabi Nuh mereka yang selamat. Dan orang-orang yang berpaling dari perahu Nabi Nuh maka mereka akan tenggelam." Kesamaan yang lain adalah dalam soal fitnah. Dulu ketika Nabi Nuh menyerukan kepada umatnya untuk membantu beliau membangun atau membuat sebuah bahtera yang sangat besar di atas bukit, semua orang menertawakan dan sedikit sekali yang mau ikut dan percaya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga saat ini sangat sulit mungkin dirasa untuk percaya maupun mencintai kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya bukan hal baru lagi. Dulu terjadi pada tanggal 10 Muharram yang dikenal nantinya sebagai perang Karbala, di mana cucu langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditipu, kemudian dibunuh dan dipenggal. Tidak berhenti di situ, putra beliau juga yaitu Sayyidina Ali yang mendapatkan julukan Zainal Abidin, sebaik-baiknya orang yang ada di muka bumi ini ibadahnya. Bahkan sejarah mencatat bahwasanya Al-Imam Ali, putra dari Al-Imam Husain, solat malamnya saja sampai 1000 rakaat. Tapi banyak pada saat itu orang yang mengatakan ini bukan keturunan Rasulullah, ini sok keturunan Rasulullah dan sok suci, yang artinya bukanlah hal yang baru lagi. Ini sebuah ada dari zaman dahulu. Watilkal ayyam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Artinya yang baik akan tetap ada, yang tidak baik juga akan tetap ada. Sebab surga itu ada dan neraka juga akan tetap ada. Hadis yang tadi saya sampaikan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kedudukan hadisnya adalah hadis marfu. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya hadis itu adalah hadis maudhu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis maqtu, yang artinya terputus. Namun demikian, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti beliau pernah mengatakan, untuk menunjukkan cinta kita kepada seseorang, apalagi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak butuh kepada yang namanya dalil. Kita yang ingin bermaulid atau ingin mencintai guru kita, keturunan Rasulullah, orang tua kita tidak butuh kepada dalil. Justru kata beliau, merekalah yang melarang kita yang harus memberikan dalil. Sebab untuk bermaulid dan mencintai keluarga Rasulullah tidak butuh dalil yang sahih, hanya membutuhkan akal dan hati yang sahih. Contoh qasidah tadi yang dibawakan oleh munsyid kita, Mughram. Dalam bahasa Arab cinta itu memiliki banyak sekali bahasa. Di antaranya adalah al-hub. Hub itu adalah rasa cinta yang masih di dalam hati. Ketika sudah kita ekspresikan dan implementasikan dalam kehidupan kita, disebut dengan wuddun. Di mana orang sudah meniru dengan Rasulullah, membuktikan banyak sholawat, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir masuk ke dalam mughram, tingkatan yang tertinggi. Mughram ini
bisa kita lihat dari banyak, di antaranya adalah para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah meninggal, Sayyidina Umar bin Khattab yang mendapat julukan Al-Faruq, sahabat yang paling tegas, yang benar akan beliau katakan benar, tidak bisa dinego, yang batil akan beliau katakan batil tanpa bisa dinego. Beliau terkenal dengan Al-Faruq, orang yang benar-benar bisa membedakan antara ini yang benar dan ini yang salah. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau gemetaran. Bahasa kita maaf-maaf, beliau menjadi linglung. Bahkan ketika beliau datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melihat para sahabat menangis dan ada di antara mereka yang mengatakan sudah meninggalkan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar langsung mengeluarkan pedangnya dan mengatakan, siapa? Katakan sekali lagi, siapa yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah meninggal akan kupenggal. Sehingga para sahabat kebingungan, siapa yang akan menenangkan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dari depan datang menghampiri Sayyidina Umar, kemudian dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, Umar, lupakah engkau apa yang sudah Rasulullah sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Umar, Rasulullah itu adalah manusia yang dulu beliau sudah berpesan bahwasanya akan datang waktu di mana beliau meninggalkan kita, dan ingat kata beliau, kalau nanti datang waktu beliau meninggalkan kita, maka jangan sampai kita berubah, kita harus tetap karena kita adalah warisannya. Lebih dari Sayyidina Umar, orang yang sangat terpukul adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Selesai pemakaman Rasulullah, kemudian Sayyidina Bilal mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kumpulkan anak-anak, ambil tas, kumpulkan baju kita, mulai detik ini kita keluar dari kota ini. Istrinya bingung dan bertanya, kenapa? Kata beliau, karena besarnya rasa cintaku kepada Rasulullah. Andai aku di sini, mungkin aku tidak bisa menahan sedihku. Mungkin aku akan larut dalam kesedihan sehingga aku tidak bisa menjamin tetap bisa menafkahimu dan anak-anak, sehingga kita harus keluar. Setelah sekitar hampir setahun, kemudian beliau bermimpi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah mengatakan dalam mimpinya, wahai Bilal, bukankah waktunya sekarang kau sudah mengunjungiku? Dak kangen tah? Tidakkah kau rindu kepadaku? Kemudian Sayyidina Bilal terbangun dalam keadaan menangis dan memanggil istrinya. Istrinya kaget datang, ada apa wahai suamiku? Kata Sayyidina Bilal, sekarang kita berkemas dan kita datang ke Madinah. Kita datang mengunjungi Rasulullah. Sesampainya di kota Madinah, terdengar kabar Sayyidina Bilal kembali. Maka para sahabat senang datang, termasuk saat itu masih ada Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar meminta kepada Sayyidina Bilal, azan sebagaimana engkau dulu azan ketika ada Rasulullah. Sayyidina Bilal mengatakan, wahai khalifah, kali ini saja izinkan aku untuk menentang permintaanmu, walaupun dirimu sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Kali ini saja, saya tidak pernah menentang siapapun, Rasulullah bahkan dirimu, kali ini saja saya tidak bisa. Sayyidina Umar datang, Bilal, azan sebagaimana dulu engkau azan ketika Rasulullah masih ada. Kata Sayyidina Bilal, wahai Umar, andai kau minta nyawaku untuk berperang saat ini, akan kuberikan nyawaku. Tapi kalau untuk azan, tidak wahai Umar. Datang satu persatu para sahabat, sampai akhirnya datang Sayyidina Hasan, sampai akhirnya datang Sayyidina Husain memegang gamis Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Husain berkata, Bilal, azan sebagaimana engkau dulu azan untuk kami, Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Bilal berdiri di atas lututnya, menunduk, kemudian mengatakan, andai saya menolak permintaanmu, wahai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah dan saya mengetahuinya, saat Rasulullah pulang dari rumahnya yang dicari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang dicium Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bahkan cuma kalian berdua yang berani ketika Rasulullah sholat naik di punggung Rasulullah sehingga Rasulullah lama sujudnya. Saya tahu betul siapa engkau wahai Husain. Andai aku menolak permintaanmu, kiranya apa nanti aku akan menghadap di depan Rasulullah meminta syafaatnya, kalau aku sampai berani menolak orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sehingga Sayyidina Bilal dengan sangat terpaksa memenuhi permintaan Sayyidina Husain. Maka naiklah Sayyidina Bilal ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian Sayyidina Bilal mulai azan. Ketika Sayyidina Bilal mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh kota yang mendengar azan Sayyidina Bilal keluar dari rumahnya, meninggalkan anaknya, masakannya, kesibukannya semua ditinggal. Mereka semua serentak mengatakan, Abu Ithan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah diutus lagi? Saking rindunya mereka kepada Rasulullah, itulah mughram. Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal, ada yang lebih dari mereka, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang paling tidak lama, cuma 2 tahun. Orang-orang setiap kali datang ke kantor kekhalifahan duduk bersama Sayyidina Abu Bakar, rata-rata sahabat saling noleh. Kemudian menoleh. Mereka semua berkata, kalian mencium bau yang terbakar? Iya. Sehingga mereka mencari apa yang terbakar. Di saat Sayyidina Abu Bakar keluar dari kantornya pulang ke rumah, mereka nyari apa ya yang terbakar. Mereka tetap tidak menemukan apa sebenarnya yang terbakar. Tapi setiap mereka berkumpul dengan Sayyidina Abu Bakar, tercium bau terbakar. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar meninggal 2 tahun setelah Rasulullah meninggal. Barulah ketika dimandikan, sahabat yang memandikan melihat dada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hitam legam terbakar, menahan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Sayyidina Ali, alasan itu orang yang menyukaimu tidak memerlukannya. Dan orang yang membencimu tidak mempercayainya. Sehingga kalau kita merasa benar, imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidun. Kalau kita sudah merasa langkah kita ini benar, kita bermaulid, kita mencintai guru kita, orang soleh, ulama, keturunan Rasulullah, sudah tidak usah urusin orang lain. Percuma, kata Sayyidina Ali, alasan itu gak bakal didengar oleh mereka. Yang kedua, yang sama-sama wajib kita hormati, yang sama-sama wajib kita taati, kita muliakan, para kiai, wabil khusus Kiai Abdul Manaf. Ya. Yang kedua, para ibu nyai, para ustadz, ustadzah, Ustaz Zabur, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu ujalisuhu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berziarah kepada orang alim, maka mereka sama seperti berziarah kepadaku. Dan di saat mereka memiliki kesempatan bisa mencium tangannya, maka mereka sama seperti mencium tanganku. Dan yang terpenting, siapapun di antara kita yang senang duduk bersama orang-orang alim ini, maka kata Rasulullah, kalian sama seperti duduk bersamaku. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka insya Allah aku akan menjadi teman duduknya kelak di akhirat, yang artinya masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita, keluarga kita seluruhnya termasuk ke dalam hadis ini, sehingga kelak kita berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang alim yang dikatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama, para habaib. Ini juz'un la yatajazza. 2 hal mungkin berbeda tapi tidak bisa dipisah. Orang-orang yang memusuhi orang Islam, orang-orang yang memusuhi agama Islam ini, mereka tahu, mereka membaca sejarah, mereka ini punya akal dan pintar. Mereka tahu dari zaman dulu sampai detik ini, kalau mereka itu melawan Islam tidak bakal pernah menang. Bahkan Allah SWT sudah menjanjikannya dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Jangankan setara atau kita, jumlah kita lebih banyak, kata Allah, kalian dulu lebih sedikit, tapi kalau kalian itu membela agama Islam, menang-menang. Tidak usah khawatir. Sehingga orang kafir kalang kabut bingung, gimanakah caranya kita bisa menghancurkan mereka? Maka cara satu-satunya dengan cara memfitnah, merusak dari dalam. Dari dulu Islam itu akan rusak kalau sudah musuhnya sama-sama Islam. Seperti tadi yang saya bawakan sedikit tentang perang Karbala. Siapa sih musuhnya? Orang Islam juga. Karena ketika kita berseteru dengan sama-sama orang Islam, mau menang mau kalah, yang kalah tetap kita orang Islam, yang rugi itu tetap kita. Sehingga sudahlah, masalah kita ini sudah banyak, musuh kita ini sudah banyak, sudah ada setan, sudah ada hawa nafsu diri kita, sehingga kita tidak perlu lagi menambah musuh. Sehingga sudahlah, kita cari jalan yang paling aman saja. Kalau sudah ada yang aneh-aneh, kita tutup telinga saja. Cari aman, cari amannya. Kita lebih senang seperti ini, duduk bersama, kumpul bersama, rahmah. Oleh karena itu kita doakan sebagaimana tadi guru kita bersama Gus Masud mendoakan, semoga agama Islam ini khususnya dan negara kita ini juga secara khusus mendapatkan keamanan terus dari Allah SWT, rahmat dari Allah SWT, tentram terus seperti ini, aman. Sehingga kita minta kepada Allah, semoga orang-orang yang sedang sakit, kalau ada orang yang berbeda dengan kita, itu bukan musuh kita, itu juga umat Rasulullah. Maka kita harus melihat mereka seperti dokter sedang melihat pasiennya. Gimana caranya biar mereka sembuh? Meskipun terkadang yang namanya pasien enggan untuk diobati,
Kita sendiri tahu kok ceritanya, mungkin itu keluarga kita. Kadang kalau kita bawa ke dokter dia tidak mau. Kadang kalau itu anak-anak yang tidak paham bahkan disuruh minum obat tidak mau karena rasanya pahit. Mungkin mereka juga sedang merasakannya. Mungkin mereka sedang enggan diobati, tapi kita harus tetap maksa dengan cara yang baik agar mereka sembuh. Kemudian yang ketiga, kebanggaan Rasulullah SAW, para jamaah, kru partisipan dalam Majlis Maulid wa Ta'lim Hubbun Nabi yang insyaallah mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kalian inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faka'anna majahid fisabilillah. Kalian ini yang dianggap oleh Rasulullah setara dengan orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dulu mungkin lawannya adalah orang kafir, tapi sekarang disebut oleh seluruh saintis muslim dengan ghazwatul fikri, yaitu perang ideologi, di mana kita harus semarak seperti ini, menyebarkan agar mereka yang muda-muda maupun yang tua semuanya ikut. Daripada nganggur, mendingan kita membaca sholawat. Wabil khusus munsidnya saudara kita Mas Rifki sudah nikah. Percuma ganteng tadi itu ya, percuma ganteng kalau belum nikah. Mari kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera Allah berikan jodoh yang baik, yang laki dapat yang solihah, yang perempuan dapat yang soleh. Kemudian yang terakhir, yang paling berbahagia malam ini, seluruh sivitas pendidikan di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum Al-Manaf, berikut SMK Cendikia Madinah, keren ini namanya, juga SMP Ibnu Rushdi. Semoga kalian semua yang sekolah di sini, yang belajar di sini sesuai dengan nama sekolah kalian. Ya, Cendikia Madinah, ini karakteristik. Kalau karakternya, orangnya itu Ibnu Rushdi, seorang tokoh yang agamis dan akademis. Agamanya hebat, pengetahuannya juga hebat. Semoga kalian semua yang sekolah di sini, yang lulus dari sini nanti menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia tapi juga sukses di akhirat. Mudah. Sukses itu mudah. Sukses itu kata para ulama, al-i'timadu 'alan nafsi asasu kullin najah. Untuk meraih kesuksesan, kunci dan syarat pertamanya adalah percaya kepada diri sendiri. Karena ini hidup kalian. Kalian itu pemeran utama dalam kehidupan kalian. Yang lainnya termasuk saya ini cuma figuran. Jadi yang bisa menentukan kehidupan kalian ini cuma kalian. Sesuai dengan sabda Rasulullah, sebuah hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kalian akan menjadi seperti apa tergantung husnudzon kalian. Kalau kalian husnudzon sama Allah, saya pasti bisa, maka pasti bisa. Saya pasti sukses, maka kalian akan sukses. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah SWT berfirman dalam sama ini, artinya Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak bakal merubah kalian ini sampai kalian sendiri yang mau berubah, sampai kalian sendiri yang mau berusaha. Suatu ketika pernah Syekh Afifuddin Al-Jailani, salah satu keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, datang ke tempat kami. Kemudian beliau bercerita, duduk bersantai, kemudian beliau bercerita, pernah ada, kata beliau, di Al-Azhar seorang murid muda yang dia ini cerdas. Ketika lulus ilmunya bermanfaat, kemudian dia menyampaikan mau'izah. Ketika menyampaikan mau'izah, ayahnya hadir duduk di belakang. Saat anaknya menyampaikan mau'izah, ayahnya meneteskan air mata, menangis. Kemudian saudaranya atau temannya yang di sebelahnya mengatakan, engkau menangis pasti karena terharu, bangga melihat anakmu bisa seperti sekarang. Kata ayah itu, enggak. Loh, terus kamu nangis kenapa? Saya nangis menyesali diri saya sendiri. Andai dulu saya masih muda belajar, mungkin saya bisa bermanfaat. Khairun nas, kata Rasulullah, anfa'um linnas. Saya juga pingin bukan hanya bisa membanggakan orang lain, oh ini hebat anak saya, enggak. Saya pun pingin bisa dibanggakan oleh keluarga saya dan Rasulullah. Sehingga kemudian dia berpikir, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian dia memantapkan niatnya, saya harus mulai. Kemudian semua keluarganya menertawainya karena dia sudah berusia 40 atau lebih. Tapi dia pantang menyerah. Akhirnya dia sekolah dari dasar, terus dari nahu ke jurumiyah, terus dikit-dikit butuh waktu bahkan puluhan tahun, sampai mungkin 20 tahun, usia 60 tahun, singkat cerita dia menjadi salah satu guru senior, guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Nah, ini cerita dari Syekh Afifuddin Al-Jailani, yang artinya siapapun kalian silahkan. Tidak ada Allah itu membatasi.
Kalau ini iya Ustadz enak, abahnya Ustadz iya Ustadz enak. Terus seperti itu. Kalau seperti itu kapan kalian akan berhasil? Saya itu 12 bersaudara. Apakah saya dengan yang lainnya sama? Enggak, buktinya. Bahkan padahal kami orang tua sama, ayah sama, ibu sama. Dari TK, MI, mondok, semua sama, makan sama. Apakah hasil kami sama? Ternyata tidak. Hasil kami antara satu yang lain berbeda-beda. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bukan orang tua yang menentukan. Sebagaimana dalam syair dikatakan, bijiddin la bijaddin kullama jadi fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, bijiddin, orang itu bisa bisa berhasil karena usahanya, manjadda wajada la bijaddin, bukan karena orang tuanya. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan sekitar kita, tidak, cukup lihat kita. Kita ingin, kita berusaha, pasti bisa. Dan apalagi kita memiliki banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Ayo kalian coba, kalau gak percaya betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalian coba deh hitung. Kalau kalian bisa, Allah menantang nih, coba kalian hitung. Saya jamin, kata Allah, gak bakal bisa. Bahkan pernah dikisahkan salah seorang umat terdahulu yang ibadahnya saja 400 tahun atau lebih. Ibadahnya saja. Kita paling 60 tahun meninggal, ibadahnya berapa tahun? Ini umat terdahulu yang ibadahnya saja 400 tahun. Kemudian kelak di akhirat ketika ditimbang, jelas sudah baiknya lebih berat sehingga dia berhak masuk ke dalam surga. Kemudian Allah berkata kepada hamba itu, udkhulil jannah birahmati, yang artinya kata Allah, kamu masuk surga dengan rahmatku. Kemudian hamba itu mengatakan, ya Allah, kenapa bukan dengan ibadah saya? Loh, kenapa dengan rahmatmu? Oh, kata Allah SWT, mau main hitung-hitungan. Ya sudah, ayo hitung lagi. Hitung lagi wahai malaikat, dihitung lagi. Kumpulkan semua ibadahnya, diletakkan. Kata Allah, ambil saja nikmat melihatnya tok. Ketika diambil melihat matanya saja, maka lebih berat nikmat melihat itu. Karena kalau tidak bisa melihat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa menghafal, tidak bisa, tidak ada nikmat. Gak tahu wajah orang tua kita, orang tua tidak tahu wajah anaknya, tidak tahu apa itu merah, tidak tahu apa-apa. Ini baru nikmat melihat, belum nikmat yang lain. Semua Allah menantang semua, silahkan. Bahkan andai kata ada orang yang merasa saya ini sangat jauh dari kata nikmat. Contoh, pernah dikisahkan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Beliau pernah berjalan-jalan sampai ke suatu kota. Beliau melihat ada orang, maaf, tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan. Sehingga beliau, ya Allah kasihannya, beliau menghampiri, ingin membantu. Mungkin ada hajat yang dia butuhkan, kemudian beliau bisa memenuhinya. Beliau datang. Ketika beliau mendekat, ternyata matanya juga buta, lumpuh, tidak punya tangan, buta. Ketika beliau jongkok duduk di sebelahnya, mulutnya ini terus bergerak, didekatkan telinganya Sayyidina Ibrahim. Ternyata orang itu mengatakan alhamdulillahil azim wa atayahu al jasimah. Dia mengatakan, ya Allah, nikmatnya yang luar biasa ini. Sayyidina Ibrahim bin Adham kaget, loh, nikmat. Sehingga Sayyidina Ibrahim bin Adham menanya, nikmat mana yang kamu maksud? Kok bisa-bisanya kamu mengatakan alhamdulillahil azim wa atayahu al jasimah, yang luar biasa ini? Nikmat yang mana yang kamu maksud? Kemudian orang itu mengatakan, ala lisani dzakir wa qalbin syakir. Kata dia, alhamdulillah, nikmat besar yang saya miliki. Saya masih punya lisan yang selalu berzikir dan memiliki hati yang bisa selalu bersyukur. Karena kesulitan kita menjalani kehidupan ini bukan karena kurangnya materi, ya, sedikitnya gaji atau pekerjaan yang rendah. Yang membuat kita itu susah dalam kehidupan karena hati kita ini jarang bersyukur. Kita ini jarang bersyukur, padahal nikmat kita ini banyak sekali. Ya, Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran lagi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Sayangnya nikmat kita ini banyak, tapi nggak terasa nikmat. Kenapa? Ya, karena kita itu kurang bersyukur. Kadang ini agar kita benar-benar merasa bahwasanya yang kita miliki ini adalah nikmat, dari mulai mata, mendengar, lisan, tangan kita, kaki kita, kekuatan semua ini, maka diperlukan lawannya. Oleh karena itu dikatakan yu'rafu syai'un bididdih. Kadang sesuatu itu akan terasa berharga kalau sudah datang lawannya. Contoh, pernah ada cerita seorang ayah yang datang ke sekolah anaknya yang masih MI untuk ngambil rapot. Pas rapotan, kemudian wali kelasnya mengatakan, ingat ya anak-anak, bentar lagi nih liburan panjang kenaikan kelas. Nanti ibu kasih tugas.
Ya, kemudian kalian setorkan sebelum kalian naik kelas. Ya, tugasnya adalah kalian tuliskan apa cita-cita atau keinginan terbesar kalian. Selesai pulang. Ya, kemudian sampai di rumahnya ayahnya nanya. Kata ayahnya, ayo adik, kira-kira apa keinginan terbesar adik nih? Kan tadi sama ibu guru disuruh. Nah, ayah pengen tahu apa sih keinginan terbesar adik? Anaknya dengan tegas menjawab, ya, saya pengen bisa berjalan di bawah langit dan menatap indahnya langit. Pengen lihat birunya langit. Ayahnya bingung. Kata ayahnya, lah tadi kamu jalan ngeliat langit. Bahkan sekarang bisa, nanti bisa, seterusnya bisa. Apa jawaban anaknya? Ayah ndak tahu. Tapi ya di kelas adik punya teman yang dari lahir ndak punya kaki. Dia selalu di kursi roda. Sehingga setiap kami kumpul dia selalu bertanya, nak ya punya kaki? Pengen rasanya kemana-mana itu gak di kursi roda, gak dibantu orang, gak didorong. Dan ya di kelas adik punya teman yang dari kecil gak bisa melihat. Sehingga dia terus bertanya kepada kami, merah itu apa ya? Hijau itu seperti apa? Biru itu apa? Langit itu gimana? Sehingga ayahnya akhirnya sadar, iya ya, kadang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Tapi bersamaan dengan itu kadang kita ini kurang menyadarinya. Sehingga tadi kadang kita perlu belajar dari orang lain. Kita lihat orang lain. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, ada konsep dalam kehidupan yang kata Rasulullah, terapkan ini dalam hidup kalian, maka kalian tidak akan merasa susah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdar alla tasdaru ni'matallah alaikum." Yang artinya kata Rasulullah, dalam urusan dunia, cobalah kalian ini lihat yang di bawah. Jangan kalian itu lihat yang di atas. Kalau kalian senangnya melihat yang di atas terus tidak ada habisnya. Dan itu akan menjadikan kalian kufur kepada nikmat Allah. Nikmat yang kalian miliki ini tidak terasa nikmat. Lihat yang di bawah. Tidak punya mobil, alhamdulillah punya motor. Tidak punya motor, alhamdulillah masih punya sepeda. Tidak punya sepeda, alhamdulillah masih punya kaki. Kalau kita melihat yang di atas, kapan selesainya? Punya sepeda pengen motor, punya motor pengen mobil, punya mobil pengen yang lebih mewah, sudah punya mewah pengen punya dua. Sampai kapan coba? Tidak ada akan ada habisnya. Oleh karena itu kata Rasulullah tadi, cukup lihat yang di bawah. Kun kal yadain wala takun kal udhunain, kata para ulama. Hidup itu ya seperti tangan, jangan seperti telinga. Telinga itu saling iri kanan dan kiri. Kanan pakai anting, kiri harus pakai anting. Coba kayak tangan. Tangan itu tidak saling iri. Ini cuma perumpamaan yang artinya kiri pakai jam tangan atau pakai cincin, yang kanan tidak perlu pakai. Bahkan kadang tangan ini adalah anggota tubuh pertama yang menawarkan pertolongan ketika anggota tubuh yang lain sakit. Gigit nyamuk, dia yang garuk. Ada hewan, dia yang menepis, dan seterusnya. Jadi jadilah seperti tangan yang gak iri kepada orang lain. Karena kalau kita iri, mulai iri, maka semenjak itu juga kita telah memulai kehidupan yang susah untuk diri kita sendiri. Yang salah adalah kita. Nah, itulah kehidupan. Nah, kemudian Sayyidina Ali juga pernah berpesan, kata Sayyidina Ali, apa sih kalian ini kok nyari-nyari dunia? Ya, dunia hari ini itu kalau para cendekia, ya, saintis muslim dan non muslim, mereka mengatakan manusia sekarang, orang-orang sekarang ini hidup ya dengan gaya hyperrealitas. Hyperrealitas itu ada banyak poinnya, dua diantaranya. Yang pertama, suka meniru imajinasi orang lain, ngelihat film. Oh kayak gitu ditiru, oh kayak gini yang keren, oh pakaian kayak gitu, oh seperti ini terus ditiru. Dulu sekali ya, Kiai Haji Zainuddin MZN sudah pernah ngasih tahu dan memperingatkan kita. Nanti nih ya, dimulai dari sekarang dan nanti, tontonan itu akan menjadi tuntunan, sedangkan tuntunan menjadi tontonan. Tontonan ini tidak usah dianggap serius, ini cuma hiburan. Tapi orang kadang menganggap serius, harus seperti itu baru bisa disebut dengan hidup. Sedangkan tuntunan seperti ini kadang orang itu milih-milih. Harus yang ini yang ceramah, kalau yang itu baru rame, kalau yang ini gak didengarkan, kalau ini dihormati, kalau itu biasa saja. Milih. Padahal semuanya baik. Dan diantara mungkin kadang, kenapa ya saya ini sering hadir majelis, sering mendengarkan ceramah, tapi kok ilmu saya tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, hidup seperti gini-gini aja. Salah satunya mungkin penyebabnya kata para ulama, salah satunya Imam Ghazali mengatakan, karena kita ini melihat dengan mata istighfaf, merendahkan ulama,
merendahkan orang lain. Yang ini kita muliakan, yang itu tidak. Seperti itu. Sehingga ibadah kita dirasa kurang barokah. Ilmu kita dirasa kurang manfaat. Kembali ke tadi, Sayyidina Ali berpesan, kata Sayyidina Ali, saya ini aneh melihat orang yang suka mengumpulkan harta. Kata beliau, ad-dunya, dunia ini halaluhu hisab wa haramuhu azab. Dunia ini halal itu ujung-ujungnya jadi hisab, dah enak. Dan kalau haram, naudzubillah, jadi azab. Contoh, ada seorang yang miskin luar biasa, untuk makan itu kadang 2 hari sekali, kerjaannya cuma nyari kayu bakar, milihin. Dia tidak punya hutan, cuma milih yang dibuang-buang, dipilih. Zaman dulu sebelum ada LPG, ada gas, ini bahan bakar untuk masak, sehingga masih laku, dia ngumpulkan ya. Sampai akhirnya penguasa di daerah itu bikin sayembara. Siapa orang yang kalau nanti meninggal, lagi sekarat ini, meninggal dan mau nemeni di kuburannya selama 7 hari 7 malam di dalam kuburnya, maka akan diberikan 1/3 hartanya. Senang dia, kapan lagi kalau cuma disuruh nginep kan? Meskipun 7 hari 7 malam tidur sama mayat, tidak masalah, tak tahan, daripada saya harus nahan pahitnya hidup selama-lamanya, capek sudah. Akhirnya datang di mana hari penguasa tadi dikubur, akhirnya dibuat kuburan yang agak lebar, karena isinya 2 orang ini, yang mati sama yang nemenin. Malam pertama di kuburan, tapi malam pertama di kuburan, ketika Mungkar dan Nakir datang mau nanya, bingung malaikat ini, lah kok 2 ini, yang mana yang mau ditanya? Akhirnya penasaran yang gak dikafani, lah siapa? Nah, ditanya, siapa kamu? Saya seorang pengumpul kayu bakar. Biasanya kamu ngumpulkan di mana? Di sana. Biasanya kamu ngumpulkan dengan apa? Kadang dengan kapak. Kapak dapat dari mana? Terus bertanya ini. Nggak berhenti 7 hari 7 malam nih nanya kapak, nggak berhenti. Akhirnya ketika keluar dari kuburan itu, ya diucapkan selamat, ya dia tidak menerima. Ketika ahli warisnya datang, selamat, berhak menerima 1/3 nih dari harta ayah kami. Dia tidak mau. Loh, bingung tambahkan, kenapa kok tidak mau? Kata dia, andai kamu tahu yang terjadi kepada saya selama di kuburan 7 hari 7 malam ini loh. Ya, malaikat itu nanya tentang kapak dan itu belum clear masih ini, saya masih bingung. Gimana kalau saya punya harta yang banyak ini? Berapa lama? Oleh karena itu kata Sayyidina Ali tadi, ad-dunya, dunia ini halaluhu hisab, halal itu loh hisab, wa haramuhu azab, haramnya juga azab, kecuali kalau orang yang memang sudah banyak hartanya tapi derma. Dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, zahaba ahlad duthur bil ujur, enak orang-orang yang punya harta karena mereka mendermakan hartanya di jalan Allah, bantu yang membutuhkan, sehingga mereka dapat pahala seperti yang lain, sholat, puasa dan ibadah yang lain. Mereka juga dapat dapat pahala dari hartanya. Terakhir, banyak sekali masalah dalam kehidupan kita ini sekarang, banyak sekali. Memang Rasulullah dulu pernah bersabda, kata Rasulullah, bada al-Islam ghariban wa sayakunu kama bada. Islam datang dengan membawa, ya, dianggap aneh sama orang-orang dan nanti akan kembali seperti itu. Artinya akan banyak fitnah yang datang kepada kita. Nah, 3 di antara solusi. Karena banyak sekali masalah, solusi itu juga banyak, tapi 3 di antaranya solusi yang paling istimewa. Yang pertama adalah sholat. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat saja. Orang kalau rajin sholatnya, pasti masalah-masalah itu akan mental, terselesaikan dengan sendirinya berkah sholat. Bahkan di zaman Rasulullah, kalau ada orang mau masuk Islam, ya Rasulullah saya pengen masuk Islam, tapi saya tidak bisa berhenti mabuk. Ya Rasulullah saya mau masuk Islam, tapi saya tidak berhenti maksiat ini dan itu. Saya tidak bisa berjudi, tidak bisa berhenti berjudi dan macam-macam. Rasulullah cuma ngasih 1 syarat, sholat. Penting sholat. Sahabat nanya, loh ya Rasulullah kenapa demikian? Kenapa kau biarkan? Kata Rasulullah, biarkan dulu dia sholat. Karena selama dia sholat, ya sesuai dengan janji Allah tadi itu tanha, ujung-ujungnya dia akan berubah. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, sholawat. Nah, terus saja baca sholawat itu gampang dilakukan. Sholawat saja kata Rasulullah, ya, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ya, sholawat kalian itu ma'rudah, disetorkan kepada Rasulullah secara langsung. Rasulullah ngelihat. Makanya salah satu cara agar kita birrul walidain ketika orang tua kita masih ada atau sudah meninggal, yang terbaik dengan cara banyak membaca sholawat. Karena nama kita dan nama orang tua kita itu disetor kepada Rasulullah. Rasulullah melihat fulan bin fulan bersalawat, sehingga Rasulullah senang. Nah, kata para ulama, ma khalba qalbun muta'alliqun bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang melekat di hati Rasulullah, ya, atau Rasulullah ada di hatinya, gak bakal rugi. Contoh kata para ulama, ingat cerita Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah naik ke langit 7 kemudian ingin menembus Sidratul Muntaha, malaikat Jibril
pemimpin para malaikat. Ini makhluk paling mulia sudah, gak ada yang lebih mulia dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, maaf saya tidak bisa melebihi kapasitas saya, level saya cuma di sini. Kalau saya melanjutkan, memaksa, saya akan terbakar. Hanya orang-orang pilihan dari Allah yang bisa menghadap langsung kepada Allah. Kemudian para ulama menegur kita, mengingatkan dan menyadarkan kita. Kata para ulama, sadar tidak kalian kalau sebenarnya masih ada makhluk yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap Allah. Siapa itu? Adalah pakaian yang melekat ke tubuh Rasulullah. Rasulullah menggunakan pakaian yang melekat dan seluruh pakaian yang Rasulullah gunakan tetap bisa menghadap kepada Allah karena melekat pada tubuh Rasulullah. Bagaimana kalau itu kita, kata para ulama, yang melekat di hati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yang paling ampuh, tidak kalah ampuh ini, kata Rasulullah, doaul walid liwaladihi kadoa nabi li ummatihi. Doa orang tua. Sehingga kita, panjenengan semua para orang tua, jangan pernah berhenti mendoakan anak kita, siapapun anak kita, senakal apapun anak kita. Semua orang alim, orang soleh, tidak ada satupun dari mereka itu yang berhasil menjadi orang besar kecuali berkat orang tua mereka. Habib Abdul Haddad kah, Al-Habib Ali Al-Habsyi kah, Sayyidul Qadir Jailani kah, semuanya itu semua orang-orang besar. Imam Syafi'i juga berkat orang tuanya, terutama doa ibu. Dan kita para anak jangan sampai meremehkan orang tua. Kadang nih ya, kadang kita kalau ada orang soleh, orang alim, mungkin datang dari jauh ya kan, kita melihat muridnya luar biasa, pokoknya kita akhirnya sangat takzim kepada beliau. Sampai rasanya jauh kita datang. Bahkan andai kata kita dikasih kesempatan buat berkhidmah, bangganya luar biasa. Saya rela buatin kopi setiap hari, saya rela nganter kemana aja. Tapi kita lupa ada orang tua di rumah kita yang kita tidak pernah khidmah sama sekali. Atau bahkan kalau kita khidmah kita tidak pernah maksimal. Ke orang lain kita seperti itu, gak salah, cuma kurang tepat. Kalau yang ada di rumah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, bahkan semua ulama sepakat, percuma kalian minta doa kepada wali kalau kalian tidak pernah meminta doa dan memuliakan orang tua kalian, terutama ibu kalian. Karena yang disabdakan oleh Rasulullah, surga itu al-jannatu tahtal aqdamal ummahat, di bawah telapak kaki ibu kalian. Bukan saya, bukan ulama siapapun, tidak. Bahkan Sayyidina Uwais ketika ingin menghadap Rasulullah tapi meninggalkan ibunya, kata Rasulullah, jangan sekali-kali. Itu untuk Rasulullah, apalagi selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, semoga berkah ini ya, sesuai dengan sabda Rasul. Ada malaikat yang disebut dengan Sayyahin yang melihat majelis-majelis seperti ini, nama-nama kita disetor kepada Rasulullah. Rasulullah bangga kepada kita, Allah senang kepada kita, sehingga berimbas kehidupan kita, ke dunia dan akhirat kita, ke keluarga kita, anak-anak kita. Semoga semuanya menjadi kehidupan yang berkah, yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.